Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cahyani Rahmanovianti, Fatima Trianggraini, Khairunisa Villa, Siva Merliana, Khalifah Dwi Kuntami, dan Robiatul Aulia. Kali ini kami akan mempresentasikan materi dari bab 6, yaitu tentang perencanaan audit. Di sini saya Robiatul Aulia dengan NPM 121 2020 017 ingin membahas tentang topik pembahasan. Yang pertama itu ada menjelaskan mengapa perencanaan audit yang memadai penting artinya bagi auditor. Yang kedua, menetapkan keputusan penerimaan klien dan membuat perencanaan audit awal. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Yang keempat, menilai risiko bisnis klien. Yang kelima, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang keenam, menetapkan tujuan prosedur analitis dan saat pelaksanaan setiap tujuan. Yang ketujuh, memilih prosedur analitis yang paling tepat dari 5 tipe utama prosedur-prosedur tersebut. Yang kedelapan, menghitung rasio-rasio keuangan yang umum digunakan dalam pengauditan. Yang pertama, menjelaskan mengapa perencanaan audit yang memadai penting artinya bagi auditor. Di sini perencanaan yang pertama ada perencanaan standar audit 300 tentang perencanaan suatu audit atas laporan keuangan, mengatur tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. Perencanaan suatu audit mencakup penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan atau penugasan audit dan mengembangkan rencana audit. Perencanaan yang cakup akan bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut. Menurut SA 300/2, yang pertama, membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengolah perikatan atau penugasan audit dengan baik sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan atau tim audit dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespons risiko yang diantisipasi dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka. Yang kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan atau tim audit dan penelahan atas pekerjaan mereka. Yang keenam, membantu jika relevan dalam perorganisasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar. Di sini ada 8 tahapan dalam proses perencanaan audit, yaitu yang pertama, penerimaan klien dan pembuatan rencana audit awal. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. Yang keenam, pengumpulan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Yang ketujuh, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang kedelapan, menetapkan material dan menilai risiko audit yang dapat terima dan risiko inheren. Terdapat dua istilah yang dimana keduanya tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan dan biaya pengauditan. Di sini ada risiko audit yang dapat diterima, yaitu suatu ukuran tentang seberapa jauh auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung kesalahan penyajian material setelah audit diselesaikan dan diberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Lalu yang di sini ada risiko inherent, yaitu suatu ukuran berupa penilaian auditor mengenai kemungkinan adanya kesalahan penyajian material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal.
Selanjutnya, saya Fatima Trianggraini dengan NPM 12120200044 akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menetapkan keputusan penerimaan klien dan membuat perencanaan audit awal. Perencanaan audit pendahuluan meliputi 4 hal yang harus dilakukan pada tahap awal audit, yaitu yang pertama, audit memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, auditor menyamakan pemahaman dengan klien mengenai hal yang berkaitan dengan audit dalam perjanjian kerja. Dan yang keempat, auditor menilai strategi audit menyeluruh. Yang pertama, penerimaan klien baru dan melanjutkan klien lama. KAP harus berhati-hati dalam memutuskan klien yang akan diterima, karena tanggung jawab hukum dan tanggung jawab profesional yang berkaitan dengan klien yang integritasnya rendah akan menimbulkan banyak masalah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. KAP kecil biasanya tidak akan bersedia untuk mengaudit perusahaan publik karena tingginya resiko dituntut di pengadilan atau tingginya biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai kantor akuntan yang berwenang mengaudit perusahaan publik. Selanjutnya, yaitu menginvestigasi klien baru. Untuk menerima klien baru, biasanya KAP melakukan investigasi atas calon klien dan perusahaannya untuk menentukan akseptabilitasnya. Hal ini dilakukan dengan memeriksa reputasi calon klien dalam lingkungan bisnis, stabilitas keuangannya, serta hubungannya dengan auditor pendahulu. Standar auditing SA 300 paragraf A20 mengenai pertimbangan tambahan dalam perikatan audit tahun pertama menyatakan bahwa maksud dan tujuan audit itu sama, baik untuk perikatan audit tahun pertama maupun yang berulang. Tetapi untuk audit tahun pertama, auditor mungkin perlu memperluas aktivitas perencanaan karena pada umumnya ia tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan entitas yang diaudit. Nah, hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh auditor tahun pertama dalam menerapkan strategi audit dan rencana audit yaitu yang pertama, membuat kesepakatan dengan auditor pendahulu. Yang kedua, mendiskusikan isu-isu utama yang ditemukan selama proses seleksi awal auditor dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga, proses audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang tepat dan cukup tentang saldo awal. Yang keempat, prosedur-prosedur lain yang disyaratkan oleh sistem pengendalian mutu KAP untuk peringatan audit tahun pertama. Lalu yang kedua, klien lama berkelanjutan. KAP biasanya melakukan evaluasi terhadap klien berkelanjutan untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak melanjutkan audit para klien lama tertentu. Biasanya KAP menolak untuk menerima klien lama karena terjadinya konflik di periode sebelumnya. Konflik itu bisa mencakup tentang pendapat yang diberikan auditor, fee audit yang belum dibayar, dan masalah lain sebagainya. Kemudian, bahkan dalam kondisi tidak terdapat konflik sebelumnya, auditor mungkin memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan klien karena pertimbangan resiko yang terlalu besar. Contohnya, misal kantor akuntan menyimpulkan adanya risiko yang cukup besar akan terjadi, yaitu konflik antara instansi pemerintah dan klien yang akan dia audit. Nah, risiko itu akan menyebabkan entitas yang akan diaudit mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya entitas tersebut melakukan tuntutan terhadap kantor akuntan. Nah, kejadian berikut akan mendatangkan risiko jangka panjang yang lebih besar ketimbang keuntungan jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi alasan klien meminta diaudit. Ada dua faktor yang mempengaruhi risiko audit dapat diterima, yaitu calon pemakai laporan keuangan dan tujuan pemakaian laporan keuangan auditan. Auditor biasanya akan mengumpulkan bukti lebih banyak apabila laporan keuangan auditan akan digunakan oleh banyak pihak. Kemungkinan penggunaan laporan keuangan auditor dapat ditentukan dari pengalaman dengan klien di masa lalu dan dari pembicaraan dengan manajemen.
Sepanjang pelaksanaan penugasan, auditor bisa memperoleh tambahan-tambahan informasi tentang alasan klien memerlukan audit dan kemungkinan penggunaan laporan keuangan auditan. Yang ketiga, mendapatkan kesepamahaman dengan klien. SA 210 paragraf 9 menyatakan bahwa auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas jika ada. Sebelum dimulainya audit, auditor harus mengirimkan surat perikatan audit kepada klien untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara auditor dan klien sehubungan dengan proses audit. Ketentuan perikatan audit harus disepakati dan dicatat dalam surat pernyataan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang harus mencakup tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, serta pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan diterbitkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat kemungkinan laporan yang diterbitkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan. Informasi yang tercakup dalam surat perikatan audit tentang tanggung jawab auditor harus berdasarkan SA 200, sedangkan tanggung jawab manajemen harus didasarkan pada pasal 6B dan pasal 12 dari SA 210. Bentuk dan isi surat perikatan dapat beragam untuk setiap entitas. Selain hal-hal yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, surat perikatan audit dapat memuat hal-hal berikut, yaitu penjelasan ruang lingkup audit, bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan audit, fakta bahwa karena keterbatasan inheren suatu audit terdapat suatu resiko yang tidak dapat dihindari, pengaturan yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan audit, ekspektasi bahwa manajemen akan memberikan representasi tertulis, persetujuan manajemen untuk menyediakan draft laporan keuangan dan informasi lain secara tepat waktu, persetujuan manajemen untuk memberikan informasi kepada auditor tentang faktor-faktor yang diketahui manajemen, basis penentuan fee dan pengaturan penagihannya, serta suatu permintaan kepada manajemen untuk menyetujui ketentuan perikatan yang dicantumkan dalam surat dan menandatangani surat tersebut. Kemudian di sini ada contoh dan bentuk isi surat perikatan pada kantor akuntan. Di paragraf pertama itu ada tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan. Di kalimat terakhir tertera bahwa tujuan dari audit yang dilaksanakan itu untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan yang diaudit. Kemudian paragraf kedua itu menjelaskan tentang tanggung jawab auditor. Di situ auditor bertanggung jawab untuk melakukan audit berdasarkan dengan standar auditor yang sudah ditetapkan IAPI dan juga harus mematuhi kode etik profesi. Terus yang di paragraf 3 itu ada sesuai yang di poin C di slide 13, dan juga di paragraf keempat itu sesuai dengan poin B yang ada di slide 13 juga. Lalu di paragraf terakhir yang di sebelah kiri itu tanggung jawab manajemen. Di situ auditor menyebutkan dari A sampai C tanggung jawab manajemen itu apa saja. Terus paragraf selanjutnya yang di sebelah kanan itu penegasan kembali oleh auditor bahwa dia meminta kerjasamanya untuk pihak manajemen untuk memenuhi tanggung jawabnya. Lalu dilanjutkan dengan basis fee dan proses penagihannya. Di situ tertulis bahwa fee-nya itu sebesar 115 juta termasuk PPN 10% dan juga biaya akomodasi, biaya transportasi, dan juga itu nantinya akan dipungut PPh pasal 23 sebesar 2%. Terus penagihannya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 30%, 40%, dan 30%. Lalu di paragraf terakhir yang di sebelah kanan itu ada identifikasi kerangka pelaporan. Di situ dia menjelaskan bahwa proses audit itu maksimal 40 hari. Itu tergantung dengan kelengkapan informasi yang diberikan oleh pihak manajemen. Boleh di next. Kemudian di slide selanjutnya juga ini ada struktur
penjelasan gimana sih dia itu laporan keuangan hasil auditnya. Dia itu buat secara dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris sebanyak 3 eksemplar, 2 untuk perusahaan dan juga 1 untuk KAP itu sendiri. Lalu 2 paragraf terakhir itu berisi tentang suatu permintaan kepada manajemen untuk menyetujui ketentuan perikatan yang dicantumkan di dalam surat perikatan audit dan menandatangani surat tersebut. Ready, next. Nah, setelah melihat tadi, itu ada tambahan-tambahan untuk yang dapat dimasukkan dalam surat perikatan, yaitu pengaturan tentang keterlibatan auditor dan pakar lain dalam beberapa aspek. Yang kedua, pengaturan keterlibatan auditor internal dan staf entitas lainnya. Yang ketiga, pengaturan yang dibuat dengan auditor pendahulu jika ada. Lalu yang keempat, batasan kewajiban auditor. Yang kelima, suatu pengacuan terhadap persetujuan tambahan antara auditor dan entitas. Yang keenam, kewajiban untuk menyediakan kertas kerja audit untuk pihak lain. Yang keempat, menilai strategi audit menyeluruh. Setelah diperoleh pemahaman tentang alasan klien meminta diaudit, auditor harus menetapkan strategi audit pendahuluan. Strategi tersebut harus mempertimbangkan sifat bidang usaha klien dan juga area-area yang mempunyai risiko terjadinya kesalahan penyajian signifikan. Dalam memilih staf audit, auditor harus menugasi staf yang memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan sesuai dengan standar auditing dan melaksanakan audit dengan efisien. Salah satu pertimbangan dalam penentuan staf adalah perlu adanya kontinuitas dari tahun ke tahun. Kontinuitas akan membantu KAP dalam menjaga familiaritas dengan persyaratan teknis dan memiliki kedekatan antar personal dengan personel perusahaan klien. Selanjutnya, menentukan kebutuhan untuk menggunakan pekerjaan pakar auditor. Jika suatu penugasan membutuhkan staf yang memiliki pengetahuan khusus, terbuka kemungkinan bagi auditor untuk menggunakan pakar yang disebut pakar auditor atau auditor expert. Menurut SA 6200.6, pakar auditor merupakan seseorang atau organisasi yang memiliki keahlian atau expertise dalam suatu bidang di luar accounting atau auditing yang pekerjaannya dalam bidang tersebut digunakan oleh auditor atau KAP untuk membantunya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Pakar auditor dapat berasal dari KAP tersebut yang disebut pakar auditor internal atau berasal dari luar yang disebut pakar auditor eksternal. Auditor harus mengevaluasi kualifikasi profesional pakar dalam memahami tujuan serta lingkup pekerjaan bakat tersebut. Auditor juga harus mempertimbangkan hubungan pakar dengan klien yang dapat mengganggu objektivitas pakar. Penggunaan pakar tidak perlu disinggung dalam laporan auditor, kecuali jika pakar berpengaruh pada opini auditor untuk tidak memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Contoh pakar auditor yaitu juru hitung persediaan, penilaian aset, pengukuran kuantitas suatu aset, penentuan nilai dengan teknik khusus, analisis dan kepatuhan perpajakan yang rumit, pengukuran pekerjaan, dan juga pendapat hukum. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan. Saya Hairunisa Villa dengan NPM 121-2020-054. Di sini ada poin ketiga, yaitu mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Di mana di sini ada standar auditing 315.11 yang menyatakan bahwa auditor itu harus memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Pemahaman atas entitas dan lingkungannya itu diharuskan diperoleh oleh auditor meliputi faktor-faktor industri, peraturan, dan faktor eksternal lain, termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua itu ada sifat entitas, di mana termasuk operasi, struktur kepemilikan dan tata kelolanya, jenis investasi yang dilakukan, cara entitas tersebut distrukturisasi. Yang ketiga itu yang pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas, termasuk alasan perubahannya. Yang keempat itu tujuan dan strategis entitas dan resiko bisnis terkait. Yang kelima itu pengukuran dan penelaahan atas kinerja keuangan entitas. Next.
Selanjutnya ada sifat bisnis dan bidang usaha klien mempengaruhi risiko bisnis klien dan risiko terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Beberapa tahun ini sejumlah faktor yang telah meningkatkan pentingnya pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien yaitu ada 6. Yang pertama, penurunan kondisi ekonomi dunia. Yang kedua, teknologi informasi. Yang ketiga, klien telah mengembangkan usahanya secara global. Yang keempat, teknologi informasi mempengaruhi proses internal klien. Yang kelima, meningkatnya arti penting sumber daya manusia dan aset tak berwujud. Yang terakhir, banyak klien telah melakukan investasi dalam instrumen keuangan yang kompleks. Di sini terdapat pendekatan dengan sistem strategik, yaitu untuk memahami bisnis klien. Yang pertama itu ada bidang usaha dan lingkungan eksternal. Yang kedua itu ada operasi dan proses bisnis. Yang ketiga itu manajemen dan tata kelola bisnis. Yang keempat ada tujuan dan strategi. Yang kelima ada pengukuran dan kinerja. Kita masuk bagian pertama yaitu bidang usaha dan lingkungan eksternal klien. Di sini auditor memiliki 3 alasan utama untuk perlu mendapatkan pemahaman yang baik tentang bidang usaha dan lingkungan klien. Yang pertama itu alasannya risiko yang berkaitan dengan bidang usaha tertentu bisa mempengaruhi penilaian auditor. Yang kedua itu banyak risiko inheren lazim yang dijumpai pada semua klien yang bergerak dalam bidang usaha tertentu. Yang ketiga, bidang usaha memiliki persyaratan akuntansi yang unik dan harus dipahami auditor. Bagian yang kedua yaitu tentang operasi bisnis dan proses, di mana auditor harus memahami berbagai faktor seperti sumber-sumber utama pendapatan klien, pelanggan dan pemasukan utama dari klien, terus sumber pendanaan dan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan istimewa yang menjadi petunjuk bagian mana yang memiliki risiko bisnis yang tinggi. Di sini terdapat 2 cara yang dilakukan auditor untuk operasi bisnisnya. Yang pertama itu, si auditor harus bisa mengunjungi fasilitas dan tempat operasi klien. Yang kedua itu mengidentifikasi hubungan dan pihak berelasi. Bagian yang ketiga itu tentang manajemen dan tata kelola. Manajemen akan menilai strategik dan proses bisnis, maka dari itu auditor harus menilai falsafah manajemen dan gaya operasi, serta kemampuannya mengidentifikasi dan menanggapi risiko. Karena hal tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap risiko terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Dalam memahami sistem tata kelola yang dilakukan klien, auditor itu harus memahami bagaimana Dewan Komisaris dan Komite Audit melaksanakan pengawasan, termasuk di dalamnya perumusan kode etik perusahaan serta pengevaluasian notulen rapat-rapat. Di sini yang dimaksud kode etik itu auditor harus memahami kode etik yang berlaku pada perusahaan jika perusahaan itu memiliki kode etik dan memeriksa setiap perubahan atau penghapusan aturan dalam kode etik. Setelah itu ada notulen rapat, di mana auditor harus membaca notulen untuk mendapatkan otorisasi dan informasi lainnya yang relevan untuk pelaksanaan audit. Next. Yang keempat itu tujuan strategi klien, di mana di sini strategi adalah pendekatan yang diikuti perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor itu harus memahami tujuan klien yang berkaitan dengan 3 ini. Yang pertama itu reliabilitas pelaporan keuangan, yang kedua efektivitas dan efisiensi operasi, yang ketiga kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Pengetahuan tentang tujuan dan strategi klien ini akan membantu auditor dalam menilai risiko bisnis klien dalam laporan keuangan. Sebagai contohnya, jika kualitas produk bisa mempunyai banyak dampak signifikan terhadap laporan keuangan yang diakibatkannya oleh kerugian penjualan dan garansi serta kewajiban yang diakibatkan produk. Yang kelima itu pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja klien itu bisa meliputi indikator kinerja kunci yang digunakan manajemen untuk
mengukur progres dalam upaya mencapai tujuan. Indikator tersebut tidak berupa penjualan atau laba bersih, tetapi melibatkan pengukur tertentu yang diperuntukkan bagi klien dan tujuannya. Misalnya itu seperti pangsa pasar, penjualan per tenaga pemasaran, perkembangan harga jual per unit, dan sebagainya. Di sini risiko inheren dalam laporan keuangan bisa meningkat apabila klien merumuskan tujuan yang tidak masuk akal atau sistem pengukuran kinerja memicu dilakukannya akuntansi progresif. Next. Di sini saya akan melanjutkan. Yang keempat itu menilai risiko bisnis dan klien. Menilai risiko bisnis dan klien. Risiko bisnis klien bisa ditimbul dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap klien dan lingkungannya, seperti misalnya terjadinya penurunan ekonomi yang memperburuk aliran kas klien, teknologi baru yang mengganggu keuntungan kompetitif klien, atau klien tidak berhasil melaksanakan strateginya sebaik yang dilakukan para pesaingnya. SA 315.15 menegaskan bahwa auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang apakah entitas memiliki suatu proses untuk yang A, mengidentifikasi resiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang B, mengestimasi signifikasi resiko, yang C, menentukan kemungkinan terjadinya resiko tersebut, yang D, memutuskan tindakan untuk menangani resiko tersebut. Di sini ada pemahaman tentang bisnis dan usaha klien, resiko bisnis klien, dan resiko kesalahan penyajian material. Di sini ada bidang usaha dan lingkungan eksternal, operasi bisnis dan proses, manajemen dan tata kelola, tujuan dan strategi, dan pengukuran kinerja. Ini masuk ke dalam pemahaman bisnis dan bidang usaha klien. Lalu untuk menilai risiko bisnis klien dan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material. Ini gambar tersebut melukiskan hubungan antara bisnis dan bidang usaha klien, resiko bisnis klien, dan penilaian auditor tentang resiko terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Resiko yang tersisa setelah mempertimbangkan efektivitas pengendalian manajemen puncak seringkali disebut resiko residu. Manajemen adalah sumber utama untuk mengidentifikasi resiko bisnis klien. Dalam perusahaan publik, manajemen berkewajiban untuk menilai secara cermat resiko bisnis klien yang relevan dan mempengaruhi pelaporan keuangan. Saya akan melanjutkan. Saya Khalifa Dikuntami dengan NPM 07 ingin melanjutkan bagian 5, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Auditor melakukan prosedur analitis pendahuluan untuk mendapat pemahaman yang lebih baik tentang bisnis klien dan menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur demikian adalah membandingkan rasio-rasio pada perusahaan klien dengan industri atau perusahaan pesaing untuk mendapatkan indikasi kinerja perusahaan klien. Pengujian awal tersebut dapat memberi petunjuk tentang perubahan tidak lazim dalam rasio-rasio dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri, dan membantu auditor mengidentifikasi bagian yang berisiko meningkatnya kesalahan penyajian yang membutuhkan perhatian lebih lanjut selama audit berlangsung. Next. Bagian-bagian utama dalam perencanaan, menerima klien dan membuat perencanaan awal, terdapat 4 subbagian. Yang pertama, penerimaan klien baru dan melanjutkan klien lama. Yang kedua, mengidentifikasi alasan klien minta diaudit. Yang ketiga, mendapatkan kesepahaman dengan klien. Yang keempat, penugasan staf audit. Kemudian, memahami bisnis dan bidang usaha klien, terdapat 2 subbagian, yakni yang pertama, mendapatkan pemahaman bidang usaha klien dan lingkungan eksternal. Yang kedua, mendapatkan pemahaman tentang operasi, strategi, dan sistem kinerja klien. Yang kemudian, menilai risiko bisnis klien, terdapat 3 subbagian. Yang pertama, menilai risiko
bisnis klien. Yang kedua, mengevaluasi pengendalian manajemen yang mempengaruhi risiko bisnis. Yang ketiga, menilai risiko salah saji material. Kemudian melakukan prosedur analitis pendahuluan, yakni auditor membandingkan saldo-saldo tahun kini sebelum diaudit dengan tahun sebelumnya. Auditor juga menghitung rasio-rasio kunci dan membandingkannya dengan tahun lalu dan rata-rata industri. Semua perbedaan signifikan diidentifikasi untuk ditindaklanjuti. Ringkasan sebagian dari perencanaan audit. Tujuan utama perencanaan audit adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, risiko bisnis klien, dan risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Yang keenam, menetapkan tujuan prosedur analitis dan saat pelaksanaan setiap tujuan. Prosedur analitis didefinisikan dalam Standar Auditing SA 520.4 sebagai pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis juga mencakup investigasi sebagaimana yang diperlukan untuk atas fluktuasi atas hubungan teridentifikasi yang tidak konsisten dengan informasi yang relevan lain, atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dalam jumlah yang signifikan. Prosedur analitis bisa dilaksanakan pada setiap waktu sepanjang audit berlangsung berikut ini. Yang pertama, prosedur analitis diperlukan pada tahap perencanaan audit dalam rangka prosedur penilaian risiko. Yang kedua, prosedur analitis sering juga dilakukan selama tahap pengujian audit berlangsung sebagai suatu prosedur analitis substantif untuk mendukung saldo akun dalam SAA 520.5. Prosedur analitis mencakup pertimbangan informasi keuangan entitas. Sebagai contoh, informasi komparatif periode lalu. Kemudian hasil entitas yang diantisipasi seperti anggaran atau perakiraan, atau ekspansi auditor seperti estimasi penyusutan. Kemudian informasi industri sejenis seperti perbandingan rasio penjualan entitas terhadap piutang usaha dengan rata-rata rasio industri atau dengan entitas lain yang memiliki ukuran sebanding dalam industri yang sama. Yang ketiga, prosedur analitis juga diperlukan dalam tahapan penyelesaian audit. Gambar 65 ini melukiskan tujuan prosedur analitis pada ketiga tahapan audit yang tadi. Tujuannya memahami bisnis dan bidang usaha klien, itu termasuk diharuskan pada tahap perencanaan untuk tujuan utama, sedangkan tahap pengujian substantif dan diharuskannya tahap penyelesaian itu tidak ada. Kemudian dalam tujuan menilai kelangsungan usaha, itu masuk ke diharuskannya tahap perencanaan untuk tujuan sekunder, sedangkan tahap pengujian substantifnya itu tidak ada, dan diharuskan tahap penyelesaiannya itu tujuan sekunder. Kemudian tujuan menunjukkan kemungkinan kesalahan penyajian itu termasuk ke dalam diharuskan tahap perencanaan untuk tujuan utama, sedangkan tahap pengujian substantif itu untuk tujuan sekunder, dan diharuskan tahap penyelesaian itu tujuan utama. Tujuan mengurangi pengujian detail itu masuk ke dalam diharuskan tahap perencanaan untuk tujuan sekunder, dan tahap pengujian substantifnya itu untuk tujuan utama, sedangkan diharuskan tahap penyelesaian itu tidak ada. Saya Cahyani Rahmanovianti, NPM 12120200032,
ingin melanjutkan presentasi. Dari topik pembahasan yang ketujuh, yaitu memilih prosedur analisis yang paling tepat dari 5 tipe utama prosedur-prosedur tersebut. 5 tipe prosedur analitis. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat tergantung pada bagaimana auditor mengembangkan suatu ekspektasi tentang harus seperti apa suatu saldo akun atau rasio, apapun tipe prosedur analitis yang digunakan. Selanjutnya, auditor mengembangkan ekspektasi tentang suatu saldo akun atau rasio dengan mempertimbangkan informasi dari periode sebelumnya, tren industri, anggaran yang disusun klien, dan informasi non-keuangan. Auditor biasanya membandingkan saldo-saldo akun dalam pembukuan klien dan rasio-rasio dengan saldo dan rasio yang diharapkan auditor dengan menggunakan satu atau lebih dari tipe-tipe prosedur analitis di bawah ini. Dalam prosedur analitis, auditor membandingkan data klien dengan 1. Data industri, 2. Data serupa dari periode sebelumnya, 3. Hasil ekspektasi yang ditentukan klien, yang keempat, hasil ekspektasi yang ditentukan auditor, 5. Hasil ekspektasi dengan menggunakan data non-keuangan. Yang pertama ada data industri. Manfaat terpenting dari pembandingan dengan data industri adalah membantu dalam memahami bisnis klien dan sebagai petunjuk kemungkinan adanya kesalahan keuangan. Selanjutnya, perbandingan semacam ini kurang bermanfaat dalam menunjukkan potensi kesalahan penyajian. Karena terdapat kelemahan, yaitu kelemahan terbesar penggunaan rasio industri dalam pengauditan adalah perbedaan antara informasi keuangan klien dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang membentuk data rata-rata dari total industri. Berhubung data industri adalah rata-rata secara kasar, maka pembandingan bisa menjadi tidak bermakna. Seringkali bidang usaha klien tidak sama dengan standar industri. Selain itu, perusahaan yang berbeda bisa menerapkan metode akuntansi yang berbeda pula dan hal tersebut akan berpengaruh pada komparabilitas data. Selanjutnya, salah satu pendekatan untuk mengatasi keterbatasan rata-rata industri adalah dengan membandingkan klien dengan satu atau dua perusahaan dalam industri yang bisa dijadikan patokan. Yang kedua adalah membandingkan data klien dengan data serupa dari tahun sebelumnya. Adanya berbagai macam prosedur analitis memungkinkan auditor untuk membandingkan data klien dengan data serupa dari 1 atau 2 tahun sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh. A. Membandingkan saldo tahun ini dengan saldo tahun lalu. Salah satu cara untuk mempermudah pelaksanaan pengujian ini adalah dengan memasukkan hasil saldo tahun lalu setelah disesuaikan dalam kolom terpisah pada neraca saldo dalam kertas kerja audit tahun ini. Dengan cara ini, auditor akan mudah membandingkan saldo tahun ini dengan saldo tahun lalu. Untuk menentukan lebih dini apakah suatu akun perlu mendapatkan perhatian lebih besar karena ada perubahan saldo yang besar. Sebagai contoh, apabila auditor melihat ada kenaikan yang substansial dalam beban perlengkapan, maka auditor harus memastikan apakah penyebab karena kenaikan dalam pemakaian perlengkapan tersebut. Ada kesalahan dalam akun karena salah klasifikasi atau karena kesalahan penyajian persediaan perlengkapan. Kemudian yang B ada membandingkan detail dari saldo total dengan detail yang sama dari tahun lalu. Apabila tidak terjadi perubahan signifikan dalam operasi klien pada tahun yang diperiksa, kebanyakan detail yang membentuk total dalam laporan keuangan seharusnya juga tidak berubah. Dengan secara teliti membandingkan detail periode ini dengan detail yang sama dari tahun lalu. Auditor sering menemukan informasi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Pembandingan antar detail bisa dalam bentuk detail sepanjang waktu tertentu. Misalnya, jumlah bulanan untuk tahun ini dengan tahun lalu untuk penjualan, beban reparasi, dan akun lainnya, atau detail untuk satu saat tertentu. Misalnya, pembandingan detail suatu utang pinjaman pada akhir tahun ini dengan detail pada akhir tahun masa lalu. Next.
Yang C ada membandingkan rasio-rasio dan hubungan dalam persentase dengan tahun sebelumnya. Pembandingan total atau detail dengan tahun sebelumnya memiliki dua kelemahan. Pertama, perbandingan semacam ini tidak mempertimbangkan perkembangan atau penurunan dalam aktivitas bisnis. Perbandingan antara data yang satu dengan data lainnya tidak dilakukan. Rasio ini dapat menetralisasi kelemahan tersebut. Selanjutnya ada tabel 6.1. Ini menyajikan sejumlah kecil contoh rasio dan perbandingan internal dari banyak sekali analisis rasio yang lazim digunakan. Dalam semua analisis tersebut, pembandingan harus dilakukan dengan perhitungan yang dilakukan pada tahun lalu untuk klien yang sama. Di sini untuk rasio perputaran bahan baku untuk perusahaan manufaktur, terdapat kemungkinan salah saji, yaitu salah saji persediaan atau harga pokok penjualan atau keusangan persediaan bahan baku. Kemudian untuk rasio komisi penjualan dibagi dengan penjualan bersih, kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji komisi penjualan. Selanjutnya untuk rasio retur dan potongan penjualan dibagi dengan penjualan kotor, kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji klasifikasi retur dan potongan penjualan, atau ada retur dan potongan tidak dicatat tahun ini, melainkan ditunda ke tahun berikutnya. Selanjutnya ada rasio kerugian piutang dibagi dengan penjualan bersih. Kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji dalam cadangan kerugian piutang. Kemudian selanjutnya ada rasio masing-masing jenis beban manufaktur sebagai persentase dari total beban manufaktur. Kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji signifikan dari beban manufaktur individual. Next. Yang ketiga ada membandingkan data klien dengan harapan yang dibuat klien. Perusahaan membuat anggaran untuk berbagai aspek operasi dan hasil keuangannya. Karena anggaran mencerminkan ekspektasi atau harapan klien untuk periode tertentu, auditor harus menyelidiki perbedaan yang paling signifikan antara anggaran dengan hasil sesungguhnya, karena hal tersebut bisa mengandung kesalahan penyajian potensial. Tidak adanya perbedaan menunjukkan bahwa kesalahan penyajian kecil kemungkinan terjadi. Apabila data klien dibandingkan dengan anggaran, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, auditor harus mengevaluasi apakah anggaran merupakan rencana yang realistis. Dalam organisasi tertentu, anggaran kadang-kadang dibuat tanpa pertimbangan yang matang sehingga kurang bermanfaat dalam mengembangkan ekspektasi auditor. Pembicaraan dengan klien tentang prosedur anggaran akan berguna untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, ada kemungkinan bahwa informasi keuangan tahun ini telah diubah oleh klien agar sesuai dengan anggaran. Apabila hal seperti itu terjadi, maka auditor tidak akan menemukan perbedaan dalam pembandingan antara data aktual dengan anggaran, dan tidak dapat mengungkapkan adanya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Penetapan risiko pengendalian dan pengujian audit yang detail atas data sesungguhnya biasanya dilakukan untuk meminimalisir kesalahan ini. Next. Yang keempat ada membandingkan data klien dengan ekspektasi auditor. Pembandingan lain yang lazim dilakukan antara data klien dengan hasil yang diharapkan terjadi ketika auditor menghitung saldo yang diharapkan untuk dibandingkan dengan saldo sesungguhnya. Dalam prosedur analitis jenis ini, auditor membuat suatu estimasi tentang berapa besar saldo seharusnya dengan menghubungkan saldo tersebut dengan saldo-saldo akun neraca atau akun laba rugi, atau dengan membuat suatu proyeksi berdasarkan data non-keuangan atau tren masa lalu. Next. Di slide ini terdapat gambar 6.6 yang menggambarkan bagaimana auditor membuat kalkulasi beban bunga atas utang wesel secara independen dengan cara mengalihkan saldo akhir rata-rata dengan tarif bunga, baik untuk wesel jangka pendek maupun wesel jangka panjang sebagai suatu pengujian substantif untuk menguji kewajaran beban bunga yang tercantum dalam pembukuan klien. Prosedur analitis yang dilakukan auditor dalam pengujian substantif dimulai dengan mengembangkan ekspektasi auditor untuk beban bunga utang wesel jangka pendek dan kemudian menggabungkannya dengan taksiran beban bunga wesel jangka panjang
yang dibuat auditor untuk sampai pada jumlah total beban bunga yang diharapkan, yaitu sebesar Rp2.399.315. Karena sifat saldo utang wesel jangka pendek yang berfluktuasi dari bulan ke bulan, maka auditor menghitung saldo rata-rata dari 12 bulan dan saldo rata-rata tarif bunga sehingga menghasilkan taksiran beban bunga yang lebih tepat. Untuk wesel jangka panjang, tidak diperlukan penaksiran bunga yang terlalu tepat karena tarif bunga wesel jangka panjang relatif konstan sepanjang tahun dan saldonya relatif stabil. Next. Yang kelima ada membandingkan data klien dengan taksiran hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Masalah terbesar dalam penggunaan data non-keuangan adalah ketelitian data. Misalkan kita sedang mengaudit sebuah hotel. Kita bisa membuat ekspektasi untuk total pendapatan penjualan kamar dengan mengkalikan jumlah kamar, rata-rata tarif harian untuk setiap kamar, dan tingkat hunian rata-rata atau average occupancy rate. Selanjutnya, kita bisa membandingkan hasil estimasi kita dengan total pendapatan menurut pembukaan klien sebagai penguji kewajaran pendapatan. Seperti dalam contoh audit hotel di atas, kita sebaiknya jangan menggunakan perhitungan taksiran pendapatan hotel sebagai bukti audit, kecuali bila kita puas dengan kewajaran perhitungan jumlah kamar hotel, tarif kamar rata-rata, dan rata-rata tingkat hunian. Jelas bahwa penentuan tingkat hunian lebih sulit menentuannya dibandingkan dengan dua hal lainnya. Next. Saya Siva Merliana Eka Cayani dengan NPM 121202036 ingin melanjutkan presentasi tujuan pengajaran yang ke-8 yaitu menghitung rasio-rasio keuangan yang umum digunakan dalam pengauditan. Rasio-rasio keuangan yang lazim digunakan. Prosedur analitis yang digunakan auditor seringkali berupa pemakaian rasio-rasio keuangan pada tahap perencanaan dan tahap review akhir dari suatu audit laporan keuangan. Pembandingan yang paling penting adalah pembandingan dengan tahun yang lalu dan pembandingan dengan rata-rata industri atau dengan perusahaan sejenis pada tahun yang sama. Nah, jadi tujuan rasio-rasio ini adalah untuk memahami status perusahaan dan untuk melihat bagaimana laporan keuangan dari perspektif pemakai laporan keuangan. Next. Nah, yang A, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Rasio yang pertama itu ada rasio kas dengan cara kas tambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Nah, rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dilunasi. Yang kedua, ada rasio cepat dengan cara kas ditambah surat berharga ditambah piutang usaha bersih dibagi kewajiban lancar. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Yang selanjutnya adalah rasio lancar, aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dalam jangka yang kurang dari 1 tahun. Nah, jika hasil dari ketiga rasio ini lebih dari 1, maka keadaan perusahaan itu baik. Next. Nah, selanjutnya yang B ada rasio-rasio aktivitas likuiditas. Yang pertama ada perputaran piutang usaha dengan cara penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bruto. Nah, rasio ini bertujuan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menagih piutang menjadi kas. Selanjutnya ada hari pengumpulan piutang dengan cara 365 hari dibagi perputaran piutang. Nah, rasio ini bertujuan untuk melihat jangka waktu yang diperlukan perusahaan dalam mengumpulkan piutang tersebut. Yang ketiga ada perputaran persediaan dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Ini untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menjual persediaannya menjadi kas. Kemudian selanjutnya ada hari penjualan persediaan dengan cara 365 hari dibagi perputaran persediaan. Ini untuk melihat jangka waktu perusahaan dalam menjual persediaannya.
Next. Nah, yang C, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang pertama ada kewajiban berbanding ekuitas. Dengan cara total kewajiban dibagi total ekuitas. Nah, rasio ini bertujuan untuk melihat penggunaan utang dalam perusahaan. Kemudian ada laba operasi berbanding beban usaha dengan cara laba operasi dibagi beban bunga. Rasio ini bertujuan untuk melihat apakah perusahaan dapat membayar beban bunga dengan lancar atau tidak, tapi dengan asumsi tren laba stabil. Nah, jika semakin tinggi rasio yang didapat dari keduanya ini, berarti semakin tinggi beban dan akan mengurangi profit perusahaan. Next. Yang D, rasio-rasio profitabilitas. Yang pertama, laba per lembar saham dengan cara laba bersih dibagi rata-rata saham biasa beredar bruto. Nah, rasio ini bertujuan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap lembar saham yang beredar. Kemudian ada persentase laba kotor dengan penjualan bersih dikurang HPP dibagi penjualan bersih. Rasio ini bertujuan untuk melihat persentase perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga ada margin laba dengan laba operasi dibagi penjualan bersih. Ini bertujuan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualannya. Yang terakhir ada laba berbanding aset dengan cara laba sebelum pajak dibagi total aset rata-rata. Nah, rasio ini bertujuan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan menggunakan asetnya. Semakin tinggi rasio-rasio profitabilitas ini, maka semakin baik perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.